Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat museum. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih di podcast Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Kita punya bintang tamu kita ini ya orangnya memang punya sesuatu hal yang luar biasa, makanya kita undang beliau ke sini dan tema kita bicara tentang sosok yang di Lombok itu dia menjadi tokoh cukup sentral dan memang kemarin waktu pengembalian harta kekayaan Lombok yang direpatriasi dari Belanda ke Indonesia, sosok ini menjadi salah satu yang dipulangkan fotonya. Nah, foto beliau itu di dalam literasi sejarah dia menjadi Sabandar di Kota Ampenan. Namanya adalah Jerodo Latif. Nah, kita bicara tentang Jerodo Latif atau Sabandar Ampenan itu dengan Mas Gegen. Beliau nama panjangnya Ahmad Sugeng. Tapi biasanya kita manggil beliau Bang Gegen, Mas Gegen. Dan kita akan bicara ke depan tentang sosok ini dengan Mas Gegen. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Bang. Sehat. Gimana kabarnya? Apa aktivitasnya sekarang nih? Biasa, masih jadi buruh di bengkel. Beliau ini salah satu kelebihannya beliau suka melakukan riset, dan riset beliau tidak hanya sifatnya lokal tapi sudah lintas. Nah, lintas negara. Dan kita bicara tentang sosok Jerodo Latif. Ya. Yang Mas Gegen dalami tentang sosok Jerodo Latif. Ya. Ini bagaimana? Ya. Seperti apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bang. Kalau Jerodo Latif ini kan satu tokoh ya, yang dari kalangan Sasak, Ya. yang hidup di sekitar tahun 1870-an. Dia menjadi Subandar di Ampenan, diangkat menjadi pejabatnya Kerajaan Mataram Lombok yang saat itu berkuasa. Dia adalah generasi ketiga dari orang Kelayu yang diminta tinggal di Lombok bagian barat. Jadi pendahulu itu namanya Irak, terus yang kedua namanya Ratmaji. Nah, dia yang generasi ketiga. Jadi orang Kelayu itu sejak 1740-an lah, ketika Mataram Lombok ini memenangkan perang atau katakanlah bisa menanamkan supremasinya di Lombok ini. Jadi ada beberapa klan dari Lombok Timur itu yang diajak ke Mataram, termasuk dari klan Kelayu, klan Pegading juga yang ada sekarang di Karanggenteng, Ya. Klan dari Rumbuk yang ada di Sesele saat ini, Ya. terus ada juga yang di Gerung juga. Jadi ada banyak klan-klan Lombok Timur yang menetap akhirnya di di Lombok bagian barat ini. Nah, salah satunya Kelayu ini. Nah, Kelayu ini menurunkan dari zamannya Irak sama zamannya Ratmaji. Nah, dan Jerodo Latif adalah orang yang generasi ketiga. Jadi dia adalah salah satu orang kepercayaan dari anak Agung Gede Ngurah Karangasem yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Mataram Lombok dan disebut sebagai seorang Subandar Ampenan, seperti itu kira-kira. Subandar itu apa, Bang? Subandar ya. Subandar itu jadi orang yang bertanggung jawab terhadap pelabuhan. Jadi di Subandar itu ada, di bawah Subandar itu namanya bandar. Jadi semua bandar yang melakukan transaksi perdagangan yang ada di di Ampenan itu harus mendapat izin resmi dari raja. Nah, dalam hal ini perwakilan dari raja itu ya Jerodo Latif ini. Jadi dulu kita tidak bisa ngejual barang itu semau kita, Bang. Ya. Jadi misalnya banyak bandar beras itu ada sekitar 21 di Ampenan. Bandar rempah ada, namanya Patiwael. Terus bandar kain, bandar candu, bandar besi, bandar kapuk, bandar hewan.
bandar sapi, juga ada, jadi tidak boleh. Jadi seperti itulah. Jadi dia yang mengatur lalu lintas di Ampenan, baik dari segi, terutama dari segi perpajakannya. Perpajakannya. Jadi dia bisa menghitung si bandar ini akumulasi perdagangannya berapa. Nah, dia akan menetapkan berapa sewa gudang yang harus diambil sama si bandar ini, atau berapa bea cukai ketika kapal asing Masuk. sandar, seperti itu. Kira-kira tugas seperti itulah si Juru Latip. Jadi dia menjadi kepala Pelabuhan Ampenan, Betul. dan itu termasuk jabatan yang bergengsi ya. Bergengsi, sangat bergengsi. Itu yang namanya Subandar itu kan penghasilan raja itu kan Salah satunya dari pelabuhan Ampenan kan paling banyak itu dari pelabuhan, sewa gudang, terus pajak. kalau zaman sekarang retribusi pajak lah ya. Ya, retribusi pajak. Pajak ya, lah. ya. Jadi Juru Latip tuh mengatur tentang itu. Nah, Iya. berarti Ampenan waktu itu sudah menjadi pelabuhan internasional. Iya, betul. Jadi ketika Mataram Lombok ini mulai memenangkan perang saudara ya dengan Singasari Sasak atau Karangasem Sasak, orang bisa sebut tahun 1839 perang itu terjadi sampai 1840. Jadi dulu Karangasem Sasak atau Singasari Sasak punya pelabuhan namanya Tanjung Karang. Tanjung Karang. Mataram yang satu berstatus patih itu punya pelabuhan namanya Ampenan. Nah, dua pelabuhan ini saling bersaing, saling mana-mana banyakan kapal sandar lah seperti itu. Nah, ketika Mataram memenangkan perang, Tanjung Karang itu tenggelam. Muncullah Ampenan menjadi sebuah bandar yang ramai, terutama dengan keterlibatan seorang subandar sebelum Juru Latip namanya G.P. King. Nah, pada zaman G.P. King inilah Ampenan itu cukup ramai. Jadi kapal-kapal asing itu mulai banyak sandar di Ampenan untuk muat beras, terutama beras ya, karena beras di Lombok ini cukup murah. Komoditas utama. Nah, komoditas utama yang dikirim dari Lombok melalui Ampenan itu apa, Bang? Beras. Iya, beras. Selain beras tuh kapas. Terus selain kapas, terus ada juga kuda. Selain kuda juga kacang hijau sama kayu sepang. Ya, kayu sepang seperti itu. Oke, berarti Juru Latip, sahabat museum, yang menarik tentang Juru Latip ini, salah satu koleksi yang dimiliki museum itu adalah Balai Gunung Rate, dan Balai Gunung Rate itu ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan penelusuran yang kita miliki, ternyata itu adalah dimiliki oleh anak dari seorang Juru Latip. Dan sekitar tahun 1980-an, itu 79-80-an, itu alhamdulillah bisa dijadikan koleksi dengan cara ganti rugi. Nah, sehingga kami berasumsi bahwa rumah yang ada di situ adalah salah satu peninggalan dari Juru Latip. Nah, sosok ini dia berakhir sebagai Sabandar kapan, Bang? Ketika perang meletus tahun 1894 sampai 1890. Cuma tahun pasti saya belum dapat data. Cuma saya memperkirakan ketika ekskalasi Sasak dengan Bali mulai meletus 1891. Saya pikir itu udah saat-saat mereka mulai mundur ke balik lagi ke Lombok Timur, ke Kelayu. Karena di beberapa babat tuh orang-orang Sasak yang dekat dengan kerajaan Mataram seperti Abdul Ghafur Lendang Nangka, terus Juru Latip itu balik ke pulang kampung. Ya. Dan berdasarkan wawancara saya kemarin yang sebelum bulan puasa, saya sempat ke rumahnya Juru Latip yang ada balai ratanya, yang bekas balai ratanya itu, ketemu dengan keturunan yang keempat kalau nggak salah, namanya Tuan Guru Fadlullah. Itu menceritakan ternyata baliknya Juru Latip itu disuruh sama Tuan Guru Umar Kelayu. Jadi dia ditarik lah modalnya. Ditarik pulang pulang ke Kelayu, akhirnya menetap sampai meninggal di situ. Cuma nanti kemudian anaknya yang Muhammad Ali alias Bapak Kesip itu yang ketika zaman kolonial diangkat sebagai Lanrat di Rat Sasak.
Selain dari Bali Rata itu yang diambil itu, ternyata waktu saya ke sana juga nemuin masih ada stempelnya si Jero Dulatif ini bahwa buat apa namanya? Pengesahan dokumen. Ya, pengesahan dokumen seperti itu. Oke. Nah, sahabat museum, yang menarik dari Jero Dulatif ini selain beliau menjadi Sabandar, ternyata beliau ini terjadi semacam perubahan sejarah terkait dengan sosok dan foto beliau. Nah, kami mendapatkan salah satu koleksi yang dikembalikan oleh Belanda ke Indonesia. Itu adalah foto yang kami asumsikan dia adalah fotonya Jero Dulatif. Yang di dalam keterangan dari foto itu adalah Raja Anak Made Karangasem yang terakhir. Jadi nanti teman-teman bisa saksikan nanti fotonya bahwa di dalam tulisan foto itu adalah yang dilukis oleh seorang seniman Belanda dan itu diklaim sebagai Raja Agung Kerajaan Karangasem. Anak Raja. Nah, foto itu ternyata juga ada di beberapa tempat. Ada di Narmada, Taman Narmada. Betul. Iya kan? Raja Lombok katanya di situ. Terus ada juga di sekarang ada di Museum Nasional. Nah, bagaimana tuh menurut penelusuran Mas Gegen terhadap mungkin sejarah yang tertukar atau apalah? Ini menarik nih. Ini yang saya ingin juga sampaikan tentang karena juga untuk menebus rasa kesalahan saya juga, kami mungkin ya dulu. Jadi dulu cerita begini, tahun 2020 kalau nggak salah, 2020 atau 2022 lupa saya. 2020 itu kami sebuah komunitas namanya Lombok Heritage Society. Jadi bukan LHSS. LHSS ini turunannya dari LHS ini. Itu bikin sebuah acara pameran foto, Bang, di Epicentrum. Di Epicentrum. Nah, itu kami ingin memperkenalkan sejarah Lombok. Jadi kami memamerkan sebuah pameran foto yang isinya itu adalah foto-foto lama tentang Lombok beserta narasinya. Nah, salah satu foto yang kami pamerkan itu adalah sebuah lukisan. Sebuah lukisan yang kami ambil dari Tropen Museum, website Tropen Museum, yang mana memang keterangan dari Tropen Museum itu menyebutkan bahwa itu adalah anak Agung Made Karangasem. Yang dinarasi itu kita sebutkan sebagai anak raja dari Selir yang dihukum mati pada tahun 1894. Yang dituntut oleh Belanda. Yang dituntut Belanda ya, yang harus dibuang lah, yang harus pokoknya di setiap klausul perjanjian itu mesti ada namanya Made Karangasem kan. Nah, itu ditulis Made Karangasem. Sampai dengan setelah selesai pameran kami masih sepakat bahwa itu adalah foto Made Karangasem. Hingga kemudian pada suatu waktu di sebuah grup diskusi grup WA yang itu dikelola sama Lombok Heritage and Science Society. Jadi kami keluar dari LHS terus bikin lembaga baru namanya LHSS. Atau LHS Perjuangan. Boleh lah. Nah, itu ada grup WA-nya. Di situ kita boleh share data segala macam teman-teman. Nah, di situ ada kalau nggak salah dulu Bang Ali Akbar sama Dian Latif yang menyampaikan ngeluarin sebuah potret. Potret hitam putih yang menyebut itu ada namanya Pembekal Dulatif Pan Sekar Bela. Nah, itu potret itu terdapat dalam sebuah buku yang ditulis oleh Van Hal. Judulnya agak nama Belanda lupa saya. Jadi intinya adalah jurnal yang menceritakan tentang infanteri ke-6 yang datang ke Lombok pada ekspedisi Lombok tahun 1894. Jadi Van Hal ini termasuk salah satu anggota infanteri itu. Nah, jadi ceritanya infanteri ini si Van Hal ini ketika penyerbuan ketika Van Ham tewas tanggal 26 Agustus 1894 dini hari, itu pasukan Belanda itu mundur ke Ampenan. Mundur ke Ampenan. Nah, ketika mundur ke Ampenan itu Van Hal ini agak panjang apa Bang? Karena saya juga nulis ini masalahnya, jadi saya mungkin agak sedikit hafal. Jadi Van Hal ini sama
sama pimpinannya disuruh menjaga toko seorang Inggris di Ampenan. Ya. Ya, namanya saya enggak ada disebut namanya. Disuruh nunggu toko untuk sebagai ini ya, pengamanan lah. Nah, yang pemiliknya terus diungsikan. Nah, sama orang lokal yang menjadi penjaga toko juga di sana, karena dia membantu si toko ini dijaga, dia dikasih coklat sama obat kumur Ya. sebagai upahnya lah, sebagai anunya lah. Tip lah. Nah, tip lah. Tapi si Van Halen ternyata nggak mau. Nah, Karena waktu dijaga toko tuh dia ngeliat banyak sekali foto di dalam toko itu. Nah, saya pingin yang ini dia, ini dia. Akhirnya dikasih lah foto ini. Ah, ternyata waktu dia ngelihat sekeliling lagi, ternyata si yang punya toko ini punya kamera. Ya. Punya kamera, mungkin kemungkinan yang makanya saya yakin yang moto Jero Dulatif itu adalah si yang Pemilik kamera itu. pemilik Inggris ini. Pemilik toko. Pemilik toko. Jadi fix bahwa foto ini adalah si Jero Dulatif. Ya. Mengenai lukisan itu adalah itu diambil di Puri Cakranegara ketika terjadi penjarahan bulan November tahun 1894 di Puri Cakranegara ketika Puri Cakranegara udah jatuh. Ya. Itu kan tentara-tentara itu banyak yang menjarah tuh. Ya. Sampai kan harta bendanya raja itu kan dilihat sampai berapa tumpukan gitu kan. Ya. Jadi banyak yang diambil. Nah, salah satu orang yang mengambil lukisan ini namanya Herman Poppercher, saya lupa sana. Pokoknya namanya Herman. Dia adalah seorang dokter Belanda yang ikut pada ekspedisi Lombok 1894 ini. Nah, selain lukisan ini dia juga membawa sebuah kelewang berlapis emas, terus 4 buah ridsdale yang sudah meleleh jadi mata uang yang sudah meleleh, terus tanda kerajaan sama penjepit kertas. Nah, itu diambil bulan November 1894. Nah, ketika dia balik ke Belanda tahun 1895, barang-barang ini yang dibawa dari termasuk daun pintu juga dibawa, daun pintu dijual ke seorang namanya Delprat. Nama lengkapnya Theodor Felix Albert Delprat. Dijual ke sana. Nah, si Delprat inilah yang menulis di belakang lukisan yang diambil itu, yang tokoh itu, sebagai anak agung Made Karangasem. Nah, jadi boleh disimpulkan bahwa lukisan itu dikasih nama keterangan oleh tangan kedua ketika udah sampai ke Belanda. Nah, ketika oleh Delprat ini tahun 1919 itu semua koleksinya yang dibeli sama Herman ini dikembangkan ke Colonial Institute yang sekarang menjadi KITLV kalau nggak salah ya namanya ya. Nah, sama KITLV itu dijadikan koleksi Museum Leiden dan pada tahun 2024 masuk sebagai jaringan Wirral Museum yang ada di Belanda sana. Jadi menurut saya argumen saya yang mengatakan bahwa itu betul adalah Jero Dulatif bukan Made Karangasem itu pertama. Lebih dulu foto baru lukisan. Nah, mungkin orang ngelukis dulu baru foto kan. Dia pasti dari foto ini dulu baru terbitlah lukisan ini. Nah, saya meyakini bahwa sang pelukis, kita tidak tahu namanya, yang anonim itu adalah mengambil foto dari si yang pedagang dari Inggris itu untuk membuat lukisan yang Jero Dulatif ini. Yang kedua, tulisan Made, keterangan bahwa itu adalah Made ditulis belakangan oleh tangan kedua yang namanya di belakang gambar. Di belakang gambar. Nah, sedangkan buku itu jurnal yang menjadi catatannya Van Hal yang mencantumkan potret foto itu terbit 1894 yang artinya dia mengalami sendiri peristiwa itu dan itu ditulis keterangan pembekal Jero Dulatif. Itu yang ketiga, ini menurut pendapatnya Lalu Kusnawan ya, seorang kolektor keris yang di Lombok Utara, ketika saya berbincang via video call waktu itu. Jadi model kerisnya itu juga ternyata lebih mencerminkan itu kalau itu keris dari Lombok. Jadi bukan keris bercorak Bali. Ya, jadi karena saya bukan ahli keris ya, saya mau ngamini aja pendapatnya itu. Jadi saya pikir itu
Cuma sekarang masalahnya oh ya, terus akhirnya karena foto ini ya Bang ya, membawa saya kemana-mana jadi sebenarnya. Akhirnya sama Pak Jam dikenalkan sama seorang dosen di Telkom, di STT Telkom Bandung, itu membuat ketika waktu itu Pak Jam itu japri saya waktu itu, dia mengatakan, Pak Gegen ini kok di Petrol Museum dibilang Ahmad Karangasem, kenapa Bapak berani mengatakan kalau ini nih? Akhirnya dia nanya ke museumnya langsung, kebetulan Pak yang dosen siapa lupa saya namanya, itu lagi studi di sana. Nah, akhirnya disuruhlah kita buat sebuah artikel berdua bahwa foto itu adalah Jerodol Latif. Dari Wirel Museum tuh sangat welcome sekali. Saya sempat komunikasi dengan Pak Bimo Waterkam itu dari seorang kolektor Asia Tenggara yang pengurus yang ahli itu, suruh dibikin artikel, akhirnya jadi. Cuma ternyata pembaharuan 2 tahun sekali itu sangat banyak ngantri. Jadi dia mau sebenarnya sangat tertarik dengan artikel itu bahwa itu akan dirubah, cuma ternyata pembaruan itu harus nunggu. Jadi kami ketika harus nunggu itu ini akhirnya kita ngirim ke sebuah lembaga juga analisa jurnal ilmiah, dan alhamdulillah 3 hari yang lalu dapat informasi itu dalam proses review dari eksternal. Jadi Mas Gegen ini mengirim kontra opini kepada Museum Tropen. Iya, betul. Yang bekerja sama dengan dosen Kang Bayu namanya. Iya, Kang Bayu. Untuk mengkonfirmasi bahwa sebenarnya foto yang ada di dalam lukisan itu adalah sebenarnya Jerodol Latif, bukan Ahmad Karangasem. Nah, sekarang kalau tidak salah, kemarin lukisan itu sudah dikembalikan oleh pemerintah Belanda. Iya, termasuk itu dia, Kang. Iya, itu termasuk yang dikembalikan ke Indonesia. Iya, betul. Dari Lombok Treasure. Iya. Nah, jadi sahabat museum, salah satu yang menjadi cukup dinamis terkait dengan isu itu adalah ketika Museum Negeri Nusa Tenggara Barat mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kekayaan Lombok itu bisa disimpan di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Karena kami berpikir bahwa sebenarnya kekayaan masyarakat itu ya harus berada di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul. Itu yang membedakan antara museum kita dengan museum-museum yang ada di Eropa. Karena banyak sekali artefak, koleksi, objek, benda itu sebenarnya mereka hanya menyimpan bendanya. Sedangkan yang kita tawarkan di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat bahwa sebenarnya koleksi itu ada di museum, pengetahuannya masih berada di masyarakat, dan tradisinya masih terjaga. Nah, itu kami artikan sebagai museum yang living, yang living. Sehingga keunggulan kami juga kami menyampaikan kepada banyak pengunjung, terutama orang-orang Eropa, bahwa koleksi kami ini koleksi yang hidup. Jadi benda koleksi itu tidak berjarak dengan masyarakatnya. Bendanya di museum, tradisinya ada di masyarakat, dan beberapa tradisi itu masih dilakukan. Kembali kita kepada seorang tokoh nih, namanya Jerodol Latif. Nah, kalau kita melihat bahwa tingginya jabatan pada saat itu, kalau kita asumsikan sekarang kayaknya Menteri Keuangan lah ya, atau itu. Dirjen Dirjen Bea Cukainya lah, betul. Yang memang menghasilkan uang tuh. Nah, dari catatan sejarah, apa kelebihan dari seorang Jerodol Latif sehingga dia dipercaya oleh Raja Karangasem Cakranegara? Iya Bang. Sebelum saya menjawab ini, saya juga ingin sampaikan, mungkin nanti bisa disampaikan juga di Museum Nasional itu ternyata lukisan itu masih disebut sebagai di Ahmad Karangasem. Jadi nanti mungkin kalau ada waktu mungkin kita bisa berdiskusi, atau mungkin nanti kalau artikel kami itu sudah terbit mungkin bisa di-share ke sana biar bisa dirubah lah. Karena saya yakin sekali kalau itu kalau itu memang Jerodol Latif, bukan Ahmad Karangasem. Oke, kembali ke masalah Jerodol Latif. Jadi sebetulnya Jerodol Latif itu bukanlah satu orang yang dipercaya sama raja. Jadi
pada tahun 1870 ketika anak Agung Gede Ngurah Karangasem yang merupakan Raja Mataram terakhir diangkat menjadi raja atau dilantik menjadi raja atau pada tanggal 14 Januari 1870, dia membuat semacam kebijakan baru yang agak berbeda dengan pendahulunya. Dia banyak merangkul kalangan Sasak. Nah, kalangan Sasak, jadi orang-orang yang dianggap berpengaruh itu diangkat menjadi seorang pejabat. Dia memahami bahwa dinamika Karangasem atau klan Karangasem yang ada di Lombok ini dengan klan Sasak, suku Sasak ini memang cukup dinamis, ya. Peperangan sering terjadi antara klan Sasak sama klan Karangasem ini. Yang paling teringat itu kan Perang Sakra 1826. Itu dah ketika kedatuan terakhir Sasak itu betul-betul kalah sama Singasari Sasak. Nanti berlanjut juga tahun 1855 terjadi perang juga antara Kalijaga sama Mataram Lombok. Di tahun yang sama juga 1855 terjadi perang Praia I. Itu yang sangat sedih sekali kita baca kalau di Babat itu bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh Mataram Sasak ini terhadap Praia pada waktu itu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah ketika dia naik tahta tanggal 14 Januari tadi ingin agak dirubah. Jadi kebijakannya itu dirubah, dia banyak merangkul kalangan Sasak supaya situasinya lebih kondusif. Nah, politik etis lah, politik merangkul. Ya, seperti itulah mungkin. Karena dia tahu juga Sasak itu banyakkan Muslim, jadi kebijakannya itu banyak yang menyangkut tentang ibadah. Misalnya, dia juga menyediakan subsidi untuk orang-orang yang pergi naik haji. Yang kedua, dia banyak memberikan tanah-tanah wakaf untuk dijadikan masjid. Ya, termasuk yang ada di Sesele. Sesele itu ada tanah ada surat wakafnya. Yang di Ngaranggenteng juga ada, di Kediri juga ada, terus di mana juga masih banyak lah. Terutama di Ampenan sama yang di samping Puri Meru itu. Nah, selain itu juga dia banyak mengangkat pejabat yang dari kalangan Sasak. Ada namanya Muhammad Nur, yang itu yang bagian Lombok Barat. Jadi dia yang kepercayaan raja yang menyangkut wilayah orang-orang Lombok Barat, dia akan ditanyain seperti apa. Dia namanya Muhammad Nur. Yang kedua namanya Ashari, ini notaris raja. Terus yang ketiga ada juga namanya Jero Abdullah. Jero Abdullah ini sebagai saudaranya Jero Dulatif, tapi jadi subandar di Labuan Aji. Nah, termasuklah ini yang namanya si Jero Dulatif ini. Dan satu lagi juga, selain itu juga dia menikahi seorang putri Sasak namanya Denda Aminah sama Denda Fatimah. Nah, dalam kondisi sosial politik seperti itulah Jero Dulatif ini hadir. Jadi dia mendapat peranan penting dari raja, bahkan dia dipercaya membawa stempel raja. Stempel raja. Jadi dia dipercaya sekali membawa stempel raja, bahkan dikasih tanah di Punia. Kemarin saya juga telusuri ke Punia itu, ternyata masih sampai saat ini ada namanya Karang Punia Karang Kelayu di Punia itu isinya orang-orang Kelayu. Itu memang ternyata dikasih tanah sama raja dulu. Zamannya Muhammad Yasin, namanya guru ngajinya guru ngajinya Datu Pangeran, cucunya raja namanya Muhammad Yasin. Itu orang Kelayu juga, masih keluargaan sama Jero Dulatif ini. Itu masih ada jejaknya di Karang Kelayu di Kampung Punia. Jadi seperti itu, Bang. Jadi kondisi sosial politik saat itu memang raja yang terakhir ini ingin banyak merangkul orang-orang Sasak untuk stabilitas. Pemerintahan dan masyarakat. Iya, betul. Jadi memang mungkin secara kemampuan dia punya, tapi memang tujuan utamanya untuk stabilitas politik sebetulnya. Nah, sahabat museum, ini menarik bagi kita tentang satu, ada kontradiksi terkait dengan foto tadi. Terus yang kedua, memang museum memiliki koleksi yang memang berkaitan dengan Jero Dulatif. Dan itu menjadi catatan kita. Dan catatan terakhir memang upaya kita untuk melakukan perbaikan catatan terkait dengan foto yang oleh Belanda, pemerintah Belanda melalui museumnya itu masih tertulis sebagai
Amade. Amade Agung Made Karangasem. Karangasem. Tapi berdasarkan penelusuran oleh Mas Gegen itu ternyata foto itu lebih mirip dengan Jero Latif yang catatannya ada di dalam jurnal infanteri namanya Panwal. Nah, sahabat museum, itu sekilas tentang bincang-bincang kita di podcast museum terkait dengan sosok Jero Latif yang memang cukup menarik untuk kita dalami, karena ketika kita mendalami sosok ini kita bisa mengungkap seperti apa keseharian dari Pelabuhan Ampanan, karena beliau ini adalah subandar atau sah bandar dari Pelabuhan Ampanan. Oke, sahabat museum, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Bang Gegen. Siap, sama-sama yang Bang. telah menyampaikan informasi kepada kita terkait dengan sosok. Yang sosok ini cukup sentral karena beliau ini dikembalikan fotonya dari pemerintah waktu repatriasi, dan jejak sejarah beliau ada di koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Besok kita akan ketemu dengan tema yang lebih lanjut di podcast museum.